musannifin al-mukhlasin wa sayrisin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah streaming? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahabatihi wa mawalah min yaumin hadha ila yaumin nahdah, amma ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin marratan wahidatan ukhra, sekali lagi dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, tahaddus bin ni'mah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk minal aidin al-faizin, orang yang kembali dalam keadaan suci zahiran wa batinan, ya, dan orang yang faizin, orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam tidak lupa kita panjatkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Ya, mudah-mudahan semua ya ditakdirkan untuk mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya hadirin jangan sampai dilupa mendapatkan syafaat Nabi adalah doa ya indal adzan. Bacaan doa setelah adzan atau pada saat adzan kita baca Allahu Akbar, kemudian dijawab ya as-sholatu khairum minan naum, dijawab shadaqta wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Dijawab semua hadirin sampai selesai, ya kan? Dibacalah sholawat pada Nabi. Ada yang kurang ini, yakni bacaan sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Barulah dibaca Allahumma rabba hadhihi da'ati tamah wa sholatil qa'imah ati sayyidina wa nabiyana Muhammadanil wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatil aliyah rafi'ah wa basu maqamam mahmudan alladhi wa'atainaka la tukhliful mi'ad. Kata Nabi, man sa'alali al-wasilah wal fadilah ya wajabat lahu syafa'ah, ya halat lahu syafa'ati yaumil qiyamati. Siapa yang memintakan saya wasilah wal fadilah, yakni apa? Yakni manzilah fil jannah. Siapa yang memintakan saya wasilah wal fadilah ini, maka istahaqqat atau halat lahu syafa'ati, dia berhak mendapat syafaat saya. Jadi teman-teman jangan sampai dilupa. Ini sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Mendapat syafaat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, pada sore hari ini kita membahas kitab yang berjudul Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayat, yang bermakna cuplikan-cuplikan dalil nakli wal akli minal Quran wa sunnah nabawiyah, yang dikutip oleh Ad-Doktor Asy-Syaikh Kiai Haji Marzuki Mustamar, ya, beliau muhadir fi Al-Jamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Malang. Beliau dosen di UIN Malang, fil lughatil arabiyah, dosen bahasa Arab. Beliau juga punya pondok pesantren, ya, namanya Sabilur Rasyad, ya. Qalal musannif, ya, rahimahullah wa nafa'anallah bih, mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah memberikan kita manfaat dengan panjangnya usia beliau, dan juga kita berdoa pada orang tua kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bersama-sama dibaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira salasa marrat, 3 kali dengan penuh keyakinan. Bayangkan wajahnya kalau memang telah meninggal dunia, sowan mereka kepada Allah Ta'ala. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Alhamdulillah,
Kita masuk pada bab pertama, Al-Babul Awwal Fadailul Quran wa Suwar wa Ayat Makhsusah. Keutamaan Quran dan berbagai surat dan juga ayat-ayat yang dikhususkan, karena tradisi kita biasa baca Yasinan, Maulidan dan lain-lain. Semua ayat maksus, ayat yang dikhususkan, termasuk pada asar. Biasa para kiai mengajarkan bacaan suratul Waqiah 14 kali. Ada sahabat Nabi hadirin, biasa dia membaca surat Kulhu dalam sholatnya. Siapa dia? Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. Jadi dulu ada 3 diantaranya sahabat yang diutus ke Yaman. Pertama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kedua, Abu Musa al-Asy'ari. Yang ketiga adalah Mu'adz ibn Jabal. Ini diantara sahabat yang ditugaskan atau KKN di Yaman. Nabi perintah, ya, hendaklah kau berdakwah di Yaman. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau dalam sholat bacaan pertama Kulhu, bacaan kedua Kulhu. Walhasil makmumnya protes, hadza imamun kabirun, ini imam kabir sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi qiraatuhu qiraatu Kulhu faqat, bacaannya hanya bacaan Kulhu saja. Walhasil dilaporkan pada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadzal imam yaqra kadza wa kadza. Ditanyakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, kenapa engkau baca Kulhu saja? Dijawab, ada kalanya ya Rasulullah, ya, oleh Mu'adz beliau menjelaskan, inni uhibbuha, saya sungguh cinta kepada surat Kulhu ini. Kemudian Nabi komentar, anna hubbaka yudkhilakal jannah, anna hubbaka yudkhilaka, anna hubbaka, sesungguhnya cinta kau, ya, memasukkan kau ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jangan sampai dilupa, pondasi pertama adalah mahabbatun Nabi. Mahabbatun Nabi ini sangat penting. Sampai-sampai Nabi ajarkan addibu auladakum salasa khisalin. Ajarkan putra-putri kita 3 macam perkara. Pertama, hubbi nabiikum, cinta Nabi kita. Kedua, hubbi ahli baitihi, cinta keluarganya. Ketiga adalah hubbi qiraatil Quran, cinta bacaan Quran. Jadi jangan sampai benci dengan salah seorang dzurriyyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Allah mewajibkan cintanya, Rasulullah mengharuskan cinta kita kepada keluarga Nabi, ya, sampai Imam Syafi'i mengatakan, ya, in kana hubbu ali Muhammadin rafdan, ya, fashhadu ya ahla tsaqalain, ya, katakanlah jika hubbu ali Muhammad rafdan, apabila cinta keluarga Nabi termasuk Syiah Rafidah. Nah, ini termasuk Syiah yang sesat. Tidak semua Syiah sesat, ya, ada 12 penjabarannya. Walhasil, apabila hubbu ahli baiti Muhammadin adalah Rafidah, fashhadu ayyuhas tsaqalain, persaksikanlah wahai golongan jin dan manusia, ana minar rafid, saya termasuk orang Rafidah, ya. Jadi cinta keluarga Nabi diajurkan, diharuskan. Dalam Al-Quranul Karim disebutkan, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, ya. Apabila, hadirin jangan selalu, apabila ada yang tidak srek, tidak cocok daripada makalah atau af'al habaib, sudah cukup, ya, sudah cukup, kita hormati saja. Bolehlah di antara habaib berbeda, kita hormati perbedaan mereka. Jangan sampai kita ikut sengketa dalam arti kita mencaci maki mereka. Wal iyadzubillah. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa amalal ladzi yuballighuni wa amalal ladzi yuballighuna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah menganugerahkan kita cinta pada Allah, cinta kepada orang yang mencintainya, dan amalan yang mendatangkan kecintaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin, ya, ini cinta Kulhu bisa menyebabkan masuk ke dalam surga. Sehingga kiasnya atau istimbat ahkam syar'inya adalah cinta semua surat dalam Al-Quran yang berjumlah 144 bisa menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Bukan hanya Kulhu saja. Yang masyhur di Jawa namanya Kiai Haji Anwar Zahid, ini pasti mengatakan Kulhu waire, apalagi di bulan Ramadan. Jangan bertengkar, mau yang 8, mau yang 20. Tapi jelas, ya, kalau kita melihat
Madzhabul Arba'ah Al-Islamiyah, ini kutubul madzhab disebutkan minimal tarawih itu isyrina rakaatan 20. Kita hormati yang 8, itu mereka istinbat syar'inya seperti itu. Tapi kalau kita lihat dalam turas ya, dalam misalkan Bidayatul Mujtahid karya Imam Ibn Rushd, ada lagi namanya Kitabul Fiqhi 'alal Madzahibil Arba'ah karya Imam Abdurrahman Al-Jazairi, itu beliau menyebutkan ya minimal semua ulama madzhab 20 rakaat. Ya, kalau Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu warda, beliau 36 rakaat plus witir 39. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ini tidak kurang dari 1000 rakaat ya, alfa rakaatin fi kulli yaum wa lailah. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani jangan sampai lupa, jas merah kata Bung Karno, ini sejarah dunia Indonesia, apalagi sejarah Islamiyah ya, la tangsa ya. Jangan sampai dilupakan siratus sholihin, karena ketika disebut as-sholihin was-sholihat tatanazzalu ruhamat ya, ketika disebut sholihin was-sholihat ya, baik dari kalangan pria maupun wanita, tatanazzalu ruhamat wal barakat, turunlah keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak kurang sehari semalam 1000 rakaat. Kita wala haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan istiqomah. Teman-teman jangan lupa dibaca namanya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tidaklah orang muslim itu ruku, dia sujud sajdatan wahidatan illa rafa'allahu biha darajatan wahidatan. Orang sujud satu kali diangkat derajatnya satu kali. Dia sujud satu kali, mahallahu anhu, dihapuskan sayyi'atan wahidatan, keburukan satu. Jadi semakin kita perbanyak sayyi'at, perbanyak hasanat. Ketika kita sayyi'atuna aksaru min hasanatina, keburukan kita jauh lebih banyak daripada kebaikan kita, maka jangan sampai terputus asa dari rahmat Allah. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah begitu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebagusan. Jadi hadirin, perbanyak kebagusan. Ada sahabat Nabi yuqabbil imra'ata ghairi. Sahabat ini merasakan dosa besar. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, qabbaltu imra'ata ghairi. Saya mencium bukan istri saya tapi istri tetangga. Masya Allah. Walhasil dia lapor pada Nabi, ya Nabi, bagaimana halaktu, celaka saya. Singkat cerita, ditanya, apakah engkau sholat berjamaah? Alhamdulillah wara'aka ya Rasulullah ya Habibullah, di belakang engkau. Kemudian turunlah ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi keburukan. Bagi sahabat Nabi zaman dulu mencium istri, mencium orang lain yang bukan mahramnya, dia merasa dosa besar. Tapi kalau orang sekarang cipika-cipiki seakan-akan menjadi suatu tradisi. Allah mahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada waj'alna sababan liman ihtada. Hadirin jangan sampai lupa, ketika sudah tradisi suatu artis semua ini seakan-akan biasa, hatta di sekolah kadang sebagian seperti itu, salaman seakan-akan dihalalkan. Yang terpenting jangan sampai menghalalkan perbuatan yang haram. Salaman dengan lawan jenis hukumnya haram, mutlak, tidak ada titik komanya. Haram ya haram, ila yaumil qiyamah. Kita terkadang salaman, ngaku saja. Kita terkadang melakukan perbuatan yang haram karena keburukan kita banyak. Sehingga bagaimana solusinya? Solusinya adalah bikasratil wudu, buat taubat, istighfar, wassalah, wassalam ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Kita perbanyak kebaikan karena kita sudah terlanjur banyak keburukan kita. Sehingga apa? Sehingga kita berusaha bersama-sama ngaji. Ngaji ini diganjar hadirin 1 jam. Ya, 1 jam adalah ahsan atau khair min alfi raq'ah. Ya, 1 jam ini diganjar lebih baik daripada 1000 sholat sunnah. Kalau Syekh Abdul Qadir kuat, kita wala haula wala quwata illa billah. Ya maklum, beliau menjadi wali dari bayi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah tidak mau menyusu sang ibu. Kita ya beda kelas. Beliau menikah usia 50 langsung dengan 4 orang wanita. Ya, ini levelnya wali langsung. Qabiltu nikahahunna wa tazwijahunna bil muhuril madhkurat mahalan. Ya, ini beda sama kita ya. Beliau punya banyak keturunan ya. Jadi nikah banyak untuk memperbanyak zuriyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Keburukan kita banyak, kita tutupi dengan kajian seperti ini. 1 jam lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang yang sakit.
kita mengunjungi satu orang sakit adalah bagaimana didoakan sab'una alfi malakin yusalluna alaih, didoakan 70.000 malaikat, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jadi orang yang sakit dan orang yang menjenguk didoakan oleh malaikat. Jumlahnya berapa? 70.000. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tapi tidak ditambah wa'afi wa'fanhu, itu doa mayat. Allahumma ighfir lahu warhamhu, doa malaikat untuk orang yang menjenguk dan orang yang sakit. Jadi sakit adalah kafaratul lidzunub. Semua, hanya kita terlanjur kadang banyak keluh kesah. Ketika orang tidak ridho, ya, man lam yasbir ala ibtilai, siapa yang nggak sabar atas cobaan saya, walam yarda biqadai, dia tidak terima ketentuan dari Allah Ta'ala, falyattakhid rabban siwaya. Kata Allah dalam hadis qudsi, hendaklah dia cari Tuhan selain saya. Jadi hadirin, ya, mengunjungi orang sakit 1000 orang, ngaji 1 jam, lebih baik daripada itu. Kemudian lebih baik daripada mendatangi atau mengantar 1000 orang jenazah. Ya, ini disebutkan dalam beberapa riwayat seperti itu. Walaupun kualitasnya katakanlah tidak seperti dalam hadis Bukhari Muslim, tapi minimal ini menjadi motivasi bagi kita semua agar senantiasa mendatangi majlisul ilm wa majlisul zikr. Karena dalam majlisul ilm dan majlisul zikr, Nabi katakan raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan semua orang tua kita, guru kita yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup, hidupnya, kubur mereka dijadikan taman surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, bagi mereka lahumul busyra fil hayatid dunya, ya, mereka punya kebahagiaan di alam dunia. Bagaimana tidak ketika Nabi besar Muhammad SAW, beliau sholat dijadikan qurratu aini fis sholah, bahagianya saya dalam sholat, karena beliau idza faza'ahu amrun badara ila sholah, ketika beliau tersibukkan suatu hal, beliau segera sholat. Jadi hadirin jangan sampai lupa, kalau kita punya problem apapun, segeralah sholat. Imam Bukhari mencari hadis Nabi, ya ini pasti sholat beliau, pasti sholat, yakni sholat istikharah. Ya ghasil, ya ghtasilu awalan, beliau mandi lebih dahulu, ya ghasilu awalan, kemudian summa yusalli rakaatain. Setiap mau mencari hadis Nabi, beliau namanya mandi sunnah dan sholat istikharah selama tidak kurang dari 16 tahun. Jadi istikharah bukan sekedar untuk mencari jodoh. Saudara mengerjakan skripsi, istikharah. Saudara milih guru ngaji, istikharah. Jadi setiap hari hadirin sholat istikharah. Guru kita mengajarkan, diantaranya Gus David, ya, beliau mengajarkan sholat istikharah, qiraatul ula wa qiraatus saniyah. Bacaan rakaat pertama kedua adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, ada sahabat, ya, di kitab ini disebut, ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu ayatin a'zama fi kitabillah, ayat mana yang paling agung dalam kitabnya Allah Ta'ala? Dijawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada lagi yang sebelumnya, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, dialah Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, tidak butuh pada makhluknya, dia terhindar dari berbagai macam sifat kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hadis pertama tentang fadailul Quran wa suwar wa ayatin makhsusah adalah dari sahabat yang bernama Abi Umamah. Ya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu wa ardhah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, iqra'u al-Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Karena apa? Fa innahu, sesungguhnya Al-Qur'an, ya'ti, akan datang, kapan? Yaumul qiyamati, di hari akhir, syafi'an, memberikan syafaat li ashabih, kepada para sahabatnya, bukan li qari'ih. Perintah pertama iqra'u, ya, iqra'u al-Qur'ana, tapi terakhir Nabi katakan fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabi, bukan li qurra'ih, bukan li qari'ih.
bukan kepada pembacanya, atau liqurra jamaknya qari, bukan, tapi li ashabih, kepada orang yang sahiba yashabu, bersahabat dengan Al-Quran. Jadi hadirin, kita banyak baca Quran, termasuk ketika ada orang meninggal, kita bersahabat dengan Quran. Bagaimana wujudnya? Ada yang wafat, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baca itu. Ada yang meninggal, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Besok kita mau mengerjakan sesuatu, ngomonglah tabaruk, ngucap insya Allah. Kita ngelewati orang-orang yang ada di kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, antum salaf, kalian terdahulu masuk sowan pada Allah Ta'ala, wa nahnu khalaf, kami akan menyusul insya Allah bikum lahikun. Menggunakan insya Allah tabaruk, ya, ngalap berkah, karena Nabi melafatkan ketika ngucapi salam pada ahli kubur. Mereka menjawab tidak? Mereka menjawab. Hanya sayang kita nggak mendengar. Kalau kita mendengar, kita lari dah. Ya, yasma, ya, semua mendengar, semua makhluk itu mendengar jawaban salam dari orang-orang yang telah meninggal, illa tsaqalain, kecuali namanya jin dan manusia. Jin manusia tidak mendengar. Jadi hadirin, di sini diperintah baca Al-Quran, baca dengan penuh pemahaman. Kalau kita ketahui ada namanya musabaqah qiraatil Quran, musabaqah qiraatil kutub, ya, yang belum diadakan, kata Kiai Haji Zainuddin MZ Allah yarham, musabaqah tilawatil Quran ini sudah ada. Yang belum ada adalah MAQ, musabaqah amaliyah Quran, mengamalkannya, bukan hanya mengadakan musabaqah berlomba-lomba, karena kita hafal bersama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Musabaqah amaliyah Quran belum ada, penting. Ada musabaqah qiraatil kutub, ada musabaqah tilawatil Quran, tilawahnya, bacaannya. Baru yang belakangan musabaqah fahmil Quran atau syarhil Quran. Jadi ini penting, ya. Orang faham yang dibaca atau tidak, maka dia tetap diganjar. Karena banyak yang memahami, yang mengklaim tutklaim, mereka punya keyakinan pokoknya ngaji kalau nggak paham nggak diganjar. Waliyadzubillah, hadza fahmun khata, ini pemahaman yang salah. Jadi yang terpenting di sini musabaqah namanya amaliyah Quran. Kita membaca Quran bukan sekedar untuk pameran, ya, karena kam min qari wal Qur'anu yal'anuh. Betapa banyak orang baca wal Qur'anu yal'anuh, Quran melaknat dirinya. Naudzubillah. Jadi Quran bisa menjadi hujjatun lak au hujjatun alaik. Ini bedanya laka wa alaik. Barakallahu lak wa barak alaik. Kalau laka maknanya positif, barakallahu lak, berkah dalam keadaan punya. Wa barak alaika, berkah dalam keadaan tak punya apa-apa. Itulah doa Nabi Mustafa Muhammad SAW pada orang yang menikah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Termasuk Al-Quran hujjatun laka. Beda tipis laka dengan alaika. Hujjah laka, laka adalah manfaat bagimu, au hujjatun alaik, hujjah yang menjatuhkan dirimu. Jadi Allah Subhanahu wa taala meluhurkan, ya, meluhurkan sebagian komunitas dengan Al-Quranul Karim dan menghinakan sebagian. Jadi yang jarang disampaikan, hadirin, kam min qari wal Qur'anu yal'anuh. Betapa banyak orang baca Quran, Quran melaknatnya. Di antaranya pembunuhan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pada tanggal 17 Ramadan. Kalau tanggal 15 Ramadan sekarang fi hadzal yaum tuwfiya Abuya Asyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kita doakan bersama, mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari salafun salih. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim ala hadhihi niyatis salihah syai'ulillah. Lahumul Fatihah. Abdurrahman ibn Muljam ini membunuh Sayyidina Ali tanggal 17 Ramadan, ya, waliyadzubillah. Beliau dapat titel Hafidul Quran, hafal Quran, ya, qaimul lail, shaimun nahar. Kalau malam selalu qiyamul lail dengan hafalan Qurannya. Sampai-sampai ada keterangan, ya, dahinya ini hitam. Dahinya hitam saking lamanya sujudnya. Tapi
meyakini bahwa Sayyidina Ali ya adalah min jumlatil kufar, orang-orang kafir, musyrik, wal iyadzubillah. Ya, orang seperti ini puasa setiap hari, Qur'annya di luar kepala, tapi Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, akan datang di akhir zaman orang-orang yang bacaan Qur'annya tidak melewati tenggorokannya. Pada masa Sayyidina Ali telah wafat Sayyidina Muhammad SAW. Walhasil orang seperti itu memahami Quran sesuai apa? Sesuai maunya saja. Semau gua, waliyadzubillah. Nabi bilang, au kama qala Nabi, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan niran, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi. Adapun orang menafsirkan Quran bi ra'yihi dengan IQ-nya saja, dengan pendapatnya, bukan dengan pendapat ulama, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia siap dapat kaplingan duduk, bukan duduk di dunia, tapi duduknya di neraka jahanam. Naudzubillah. Allahumma ajirna minan nar salimin. Amin birahmatika ya arhamar rahim. Jadi betapa banyak orang baca Quran, Quran melaknat dirinya karena diantaranya hati-hati ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Langgenglah wajah Tuhanmu. Diterjemahkan Allah ini berjisim, Allah punya tubuh, karena ada ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi mereka yang berfaham mujassimah. Dulu kita pernah bertanya kepada Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub rahimahullah wa nafa'anallah bih. Beliau kita tanya bagaimana status ya namanya Syekh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Apakah beliau termasuk ahlu sunnah atau masih berfaham mujassimah? Karena kita ketahui beliau di awal-awal ngetrennya beliau sampai beliau sempat di penjara, beliau menulis namanya Majmu' Fatawa fi Sijn, dalam penjara. Termasuk namanya Hamka, Masya Allah, menulis tafsir Al-Azhar di penjara. Ya, Hamka coba kita lihat, rahimahullah rahmatullah bro. Beliau di penjara, Masya Allah, tempat buang hajatnya ya sangat persis dengan tempat tidurnya. Ya, jadi Masya Allah, bagaimana tidak kita lihat kufar wal munafikin, ya Masya Allah, mereka di penjara seperti di hotel. Sungguh ya, sungguh ya, orang punya kedudukan, dunia bisa dibeli, tapi akhirat tidak bisa dibeli. Kita tanya pada Profesor Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal, beliau menjelaskan ya bahwa Syekh Al-Imam Ibnu Taimiyah ini termasuk ahlu sunnah. Memang awal-awalnya berfaham mujassimah, Allah itu berjisim, tapi endingnya beliau taubatan nasuha. Jadi hadirin ya, kita perlu membahas tentang beberapa ayat yang berkaitan sifat dan zat Allah. Jadi jangan sampai meyakini ya Ar-Rahman 'alal arsy istawa, zat yang Maha Rahman 'alal arsy, di atas arsy istawa, duduk. Karena akidahnya orang Yahudi, waliyadzubillah, orang Yahudi berakidah kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, 6 masa, bukan 6 hari seperti kita ya. 6 masa. Kemudian bagaimana orang Yahudi punya akidah bahwasanya Allah tepar, Allah kelenger, Allah itu duduk tidur di atas arasy. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya waliyadzubillah. Itu keyakinan orang Yahudi. Keyakinan orang Yahudi, ya. Apalagi faham-faham yang menjelaskan, ya, yang disandarkan kepada pemahaman Wahabi, ini hati-hati. Allah ada di arasy, Allah di langit. Ya, ini bisa fatal akidahnya. Janganlah kita mengikuti akidah seperti itu. Orang yang berakidah meyakini Allahu yanzil, Allah itu turun. Padahal dalam hadis kan yang zilu Rabbuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Turun Allah Subhanahu wa taala, kata ulama dalam menjelaskan hadis itu, yang turun yang zilu rahmatu Rabbina, bukan zatu Rabbina. Ingat baik-baik, yang zilu rahmatu Rabbina bukan zatu Rabbina, bukan zatnya Allah taala. Zatnya jelas, laisa kamitslihi syai'. Dia tidak sama dengan apapun, walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, tidak serupa dengan apapun dia. Walam yakun, tidak ada lahu bagi Allah kufuwan madani, siapa ahadun, seorang pun. Laisa kamislihi, tiada yang sama dengannya, ya, syai'un, segala sesuatu.
Ya, jadi jika terbayang dalam benak kita tentang zat Allah, maka palingkanlah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Pesan Nabi kita Muhammad SAW, tafakkaru fi khalqillah. Jangan kalian berpikir tentang zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah tentang makhluknya Allah. Wala tatafakkaru fillah. Berfikirlah kalian tentang Allah. Sekali lagi kita tegaskan di sini, kajian pertama, hadis pertama adalah bacalah Quran, pembacaan yang benar dan yang baik, mengikuti pembacaan para ulama. Abdullah, ya, ada lagi namanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu warda. Beliau ini tidak melewati satu ayat sampailah kepada 10 ayat kecuali beliau tadabbur makna, ya, faham artinya, mengamalkannya, baru beliau lanjut kepada ayat berikutnya. Kita kadang tidak, baca kilat khusus tidak faham, walaupun diganjar. Tapi kalau level sahabat, sebagian sahabat, ya, diantaranya Umar bin Khattab, tidaklah melewati 10 ayat kecuali telah faham makna dan mengamalkannya, baru melewati, baru apa? Menambah qiraatuh, ya, sehingga Imam Ghazali mengutip qiraatu ayatin ma'a tadabburin wa fahmin khairun min khatmatin wahidatin. Qiraatu ayatin, adapun membaca satu ayat ma'a tadabburin wa fahmin, disertai tadabbur, la'allakum tatafakkarun, ya, agar kalian mau berfikir. Ini kita gunakan zikir dan fikir. Kita memahami satu ayat, Ar-Rahman 'ala arsyistawa, zat yang maha rahman di atas arsy berkuasa. Bukan Allah singgah di sana, bersemayam. Kita buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bersemayam maknanya cenderung dengan duduk di sana. Padahal Allah itu sifatnya bukan sifat manusia. Jelas mukhalafatul hawadis. Jadi perlu digarisbawahi, Allah tidak membutuhkan ruang, tempat, dan waktu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi hadirin, ya, perlu digarisbawahi, ada hadis riwayat Muslim ketika ditanya aina Allah, Allahu fis sama, Allah di mana? Allah di langit. Imam Nawawi menulis syarah Muslim namanya Al-Minhaj. Beliau menjelaskan Allahu fis sama, ini hadisnya begini. Allahu fis sama maknanya dalam syarah Sahih Muslim namanya Al-Minhaj, namanya qiblatud du'a ila sama. Ini qiblatud du'a ila sama. Kiblatnya orang berdoa menghadap ke langit. Ya, jadi bukan Allahu haqiqatuhu fis sama, Allah hakikatnya di langit, bukan. Langit adalah makhluk. Ya, Khalik beda dengan makhluk, termasuk nanti di sorga. Orang ahlu sunnah berakidah, berkeyakinan kita bisa memandang zat Allah. Itu namanya ni'matul uzma, nikmat teragung di sorga, memandang zat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhir. Semoga kita ditakdirkan memandang zat Allah setiap saat di sorga. Karena ada yang memandang zat Allah setiap hari Jumat. Bahkan orang-orang di sorga ada keterangannya ke pasar fi yaumil jum'ah. Ya, ada pasar di sorga. Ya, ada pasar, ada kuda terbang. Orang yang kelasnya VIP bisa melihat yang kelasnya ekonomi. Ya, kalau kelas ekonomi, kelas surga di bawah, nggak bisa mereka melihat kelas VIP. Kelas VIP kelasnya para nabi wal mursalin, anbiya, ya, ulama, syuhada, wassalihin. Semoga walaupun amal kita nggak termasuk seperti sama dengan mereka, kita punya cinta kepada mereka. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka fil firdausil a'la ma'a nabiyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sekali lagi, Allahu laisa fil jannah wala fi kharijiha. Nanti orang memandang Allah Ta'ala, ya, itu ada namanya Allah laisa fil jannati wala fi kharijiha. Allah tidak di dalam surga, Allah tidak di luar surga. Jadi hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diberikan futuhal arifin. Kita tidak berkeyakinan bahwa Allah di langit. Jangan sampai menyebut Allah di atas. Jangan. Sebutlah Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa. Jangan menyebut Allah dengan mengatakan yang di atas. Jangan, yang di atas ini langit, tikus, ya, loteng, ya, ini di atas. Jadi menyebut Allah, sebutlah nama Allah, berfaedah, berpahala. Allah ini terdiri dari 4 kata. Alif, lam, lam, ha. Alifnya dibuang menjadi lillah. Lillah dibuang menjadi lahu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dibuang lamnya lagi menjadi hu.
Ada kalanya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, beliau menyebut alif dengan ha dibaca ah atau ih atau Orang menyebut menyebut Allah. Berkeluh kesah dia, menyebut Allah, hanya dia nggak sadar. Sehingga sebagian thariqah sufiyah ya, yang mu'tabarah, diantaranya thariqah namanya Syatoriyah, itu zikirnya Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, kemudian hu, diulang 12 kali. Kenapa 12 kali? Karena huruf la ilaha illallah terdiri dari 12 huruf. Ya, jadi ada yang berzikir dengan hu, yang nggak suka, ya sudah, ini bid'ah, masya Allah. Hadirin rahimakumullah, butuhnya kita belajar minal mahdi ila lahdi. Jangan minal mahdi ila rabi, berhenti mengaji, apalagi minal mahdi ila skripsi. Ya, berhenti mengaji innalillahi wa inna ilaihi. Nah, terus minal mahdi karena qul law kanal bahr midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau jina bimithli. Walaupun laut dijadikan menulis tentang Allah, nggak akan ada habisnya. Jadi kita belajar ini minan nas, ya nas, kita belajar kitab ini nggak ada habisnya. Profesor Dr. Said Agil Husain Munawar, beliau termasuk min jumlatil habaib. Beliau seringkali mengijazahkan kitab kepada kami, kepada semua murid-murid beliau di perguruan tinggi maupun di pengajian. Beliau mengijazahkan berbagai macam kitabnya, hanya satu, Ajastukum Ajasnakum. Ya, beliau belajar satu lembar, yang dibaca apa? Muqaddimah langsung kepada masyayikh. Setelah itu sudah saya ijazahkan semua kitab ini, kamu telah menghatamkan. Dalam arti kamu silahkan membaca sendiri, kamu faham sendiri semuanya. Jadi masya Allah, beliau waktu doktor di namanya Universitas Ummul Qura Mekah, ya, Al-Musyarrafah, beliau sempat menulis disertasi kebingungan mencari hadis Nabi. Beliau tanya kepada Syekh Yasin Al-Fadani, ya Syekh, li muskilah, saya punya problematika, bagaimana problemnya? Saya mencari hadis Nabi tapi tidak berjumpa hadisnya, riwayat imam siapa? Kemudian Syekh Yasin menjelaskan, ya nanti malam saya tanyakan langsung pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menjelaskan nih. Dalam YouTube ada, dalam perkuliahan langsung beliau jelaskan. Jadi semua guru-guru kita di UIN Sunan Kalijaga, diajar langsung oleh beliau. Jadi beliau ya, kaget, tidak bisa tidur malam hari. Walhasil di pagi hari menunggu keterangan Syekh Yasin. Kata Syekh Yasin Al-Fadani, alhamdulillah Sayyid Agil, semalam telah saya tanyakan langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjawab, iya, itu adalah hadis saya dalam kitab ini hadisnya ini. Jadi terjawab. Jadi hadirin, sampai sekarang orang-orang kayak gitu masih ada. Tapi ini bisa dikatakan 1001. Ya, kalau kita baca Alfiyah, wa fi laduni laduni qalla wa fi laduni laduni qalla wa fi. Orang yang kayak gini sekelas Syekh Yasin Al-Fadani ini 1001. Ya, di Indonesia kita masih banyak menemui Syekh Khalil Al-Bangkalani. Muridnya ini banyak sekali. Ya, muridnya Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, sampai kepada kiai-kiai kita yang punya sanad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi kita belajar jangan hanya cukup sampai di Al-Jami'ah, perguruan tinggi, tidak cukup. Beliau sering pesan kepada semua, mazilta aliman madumta muta'alima. Engkau dapat predikat alim kalau engkau mau menjadi muta'alim. Mazil ta'alima madum tamu ta'alima. Ini mahfudzat, ya, bukan hadis. Mazil ta'alima madum tamu ta'alima. Engkau dapat predikat alim kalau menjadi muta'alim. Kalau sudah nggak mau menjadi muta'alim, kalau nggak mau belajar lagi, sudah merasa saya adalah paling pandai, ya wassalam. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di setiap orang yang alim ada yang lebih alim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Abi Umamah, bacalah Al-Quran karena sungguh Al-Quran datang di hari kiamat memberikan syafaat pada yang bersahabat. Semoga kita termasuk bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Jadi bukan kepada sekedar membaca. Karena sahabat ini seperti Umar bin Khattab tadi, beliau baca hanya 10 ayat, tidak mau nambah. Tapi kalau levelnya Utsman bin Affan, dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamaladil Quran karya Imam An-Nawawi, Muhyiddin Syarafuddin An-Nawawi, ya, beliau menjelaskan Utsman ibn Affan ini beliau khatam Quran bainal maghrib wal isya. Bainal maghrib
wal isya, ya. Kita maghrib sampai isya kulhu berkali-kali, alhamdulillahirabbil alamin. Beda kelas. Utsman bin Affan terkadang yakhtim Al-Qur'an fi raqatil witri. Yakhtim Al-Qur'an, menghatamkan Quran 1 rakaat salat witir, beliau hatam Quran. Jadi Masya Allah, ya, Utsman bin Affan sedemikian rupa. Ya, kalau Umar bin Khattab, ya itu beda kelasnya. Jadi kita boleh pilih. Kadang-kadang kita butuh baca cepat, minimal 1 Ramadan 1 kali khataman, ya. Jangan sampai lupa. 2 kali alhamdulillah, lebih alhamdulillah. Yang jelas kita harus meyakini kita bisa membaca Quran adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali disampaikan dan sering kita dengar imam kita, Imam Madzhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i khatam Quran 1 kali pagi, 1 kali malam, khatam 1 kali di dalam sholat. Karena hadirin, baca Quran di dalam sholat pahalanya lebih besar daripada baca Quran di luar sholat. Baca Quran dengan berwudu pahalanya lebih besar daripada baca Quran tanpa wudu. Bolehnya baca Quran tanpa wudu, yakni Quran yang terjemah atau tafsir-tafsirnya, jangan Quran mushaf aslinya. Walaupun khilaf di kalangan ulama, kita menggunakan al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar daripada perbedaan pendapat ulama disunahkan. Kecuali kita ngelihat Quran suci tanpa terjemah mau diinjak-injak anjing, ya maka kita muliakan, kita ambil tuh walaupun kita nggak punya wudu. Jadi Imam Syafi'i ini praktek, ya, sebagaimana Nabi praktekkan sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran, dalam sholat baca Quran. Kita dalam sholat baca Al-Hakumut Takasur sampai tabbat yada abil lahabi wa tab. Lumayan. Ya, jadi kalau kita tidak bisa seperti beliau khatam 60 kali, minimal kita khatam 1 kali. Kita tadabburi maknanya, ya, kita fahami, renungkan isinya. Ya, bukan hanya buka Facebook, YouTube, WhatsApp, wala ahli wasahbi saja. Ya, kita atur waktunya. Ya, jadi hadirin penting. Imam Hanafi, ya, kenapa disebut para imam? Ya, tatanazzalu ruhamat wal barakat. Sekali lagi disampaikan, diulangi, tatanazzalu ruhamat, turun rahmat Allah. Disebut nama mereka karena Imam Nawawi mengatakan laulal ulama auliya maka lillahi wali. Laulal ulama auliya maka lillahi wali. Kalau ulama bukan kategori aulia, maka lillahi wali. Allah nggak punya wali. Jadi ulama madhab, ya, ulama sufi ini adalah aulia, kekasih Allah. Kalau mereka bukan wali, Allah nggak punya wali. Karena dijelaskan dalam ayat in auliya'uhu illal muttaqun, in auliya'uhu illal muttaqun, bahwasanya kekasih Allah adalah al-muttaqun. Semoga Allah jadikan kita sebagai aulia illah, wali-wali Allah. Allahumma ja'alna minal muttaqina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Imam Hanafi khatam pagi 2 kali, malam 2 kali. Berarti khatam sehari 4 kali. 1 bulan khatam 120 kali. Yang menceritakan kepada kami adalah Habib Syekh bin Mustafa Wa'abud. Beliau ngaji dari Umar 2 tahun sebentar. Tapi beliau tinggal di pondok pesantren namanya Raudatul Hasanain, daerah Maesan, Kediri, dekatnya Gusmi. Jadi beliau menceritakan kepada kami, ya, pertama kali kita dengar, yang sering kita dengar Imam Syafi'i khatam 60 kali, kalau Hanafi khatam 120 kali, Masya Allah. Jadi ini orang-orang spesial seperti itu. Ya, kalau kita orang-orang awam, beda, bukan orang khos, ya, orang spesial. Kita bersama-sama mengadakan kajian semata-mata wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita mengingatkan dalam masalah kebaikan. Jangan sampai salah dalam persepsi keyakinan Allahu fis sama, Allah di langit. Hati-hati. Sekali lagi diulang bahwa Allahu fis sama, hadis Muslim ini adalah qiblatud du'a ila sama. Ya, sekali lagi qiblatud du'a ila sama. Kiblatnya berdoa menghadap langit. Kiblatnya berdoa menghadap langit. Ulama kita mengatakan, nah ini dianjurkan wa yusannu tahrikus sababatah. Ini al-isyarah bisababat. Ketika berdoa isyarah dengan telunjuk. Ketika tolak bala dalam Fathul Mu'in, ya, ada Allahumma dfa'annal bala wal waba di balik tangannya, ya, dalam Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, bukan dalam Fathul Izar. Ya, Fathul Izar tentang pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk hadirin, hadis selanjutnya adalah yang dikutip Kiai Marzuki, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah.
menggunakan seperti ini, ada air aquanya, semua ada perlengkapan kita belajar mengajar Quran, ada percetakannya, yang menanam pohon dapat bagian kebaikan karena kertas seperti ini asalnya dari pohon, betul, asalnya dari pohon. Kemudian percetakan, ada mesinnya yang memproduk mesin, dia mendapatkan pahala kebaikan, yang buat dampar mejanya, yang buat pakaian kita, buat kopiah. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik kalian adalah yang mengajar dan belajar Quran, termasuk di dalamnya orang yang berkontribusi aktif positif untuk terlibatnya sistem kegiatan belajar mengajar. Laptop, yang membuat laptop dapat bagian dia kebaikan, yang membuat proyektor, semua semua orang, penerbit dan sebagainya. Termasuk ketika kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Bukan Allahumma barik li. Pertama kali kita dengar dari Habib Lutfi. Beliau menjelaskan kenapa bukan Allahumma barik li fima razaqtani wa qini adzabannar. Karena kita makan nasi ini banyak jasa. Petani yang garap sawah, yang mupuk, belum lagi tumpengnya, belum lagi magicomnya, piring sendoknya sampailah kepada kita dengan mudah. Jadi ini semua mendapatkan bagian kebaikan. Jadi sama muslim kita mendoakan assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita baca sudahnya assalamu alaina wa ala ibadillahis. Jadi kita sebagai muslim sudah saling mendoakan dalam sholat kita. Jadi semakin banyak kita sholat sunnah ini maka semakin sering kita mendoakan siapapun. Di antara visi misi kita adalah mendoakan mendoakan siapapun. Nabi Muhammad SAW beliau ketika bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Aisyah ini bilang, ya Rasulullah ud'auni, doakan saya. Beliau mendoakan Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampuni dosa Sayyidah Aisyah yang terdahulu maupun yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Jadi Nabi mendoakan. Kata Sayyidah Aisyah, fadhahiktu dhahkan syadida, saya tertawa begitu bahagia dengan doa Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil Nabi klarifikasi, Nabi jelaskan, wahai Aisyah, apakah ayasurruki du'ai? Ayasurruki du'ai, apakah doaku membahagiakan engkau? Kata Sayyidah Aisyah, iya Rasul, saya sangat bahagia dengan doa dari engkau. Beliau menjelaskan, wahai Aisyah, saya sungguh inilah da'autullaha, saya sungguh mendoakan kaum saya setelah sholat doa yang sama seperti doa kepadamu. Ya, ini doanya apa? Allahumma ghfir li ummati ma taqaddamat min dunubihim wa ma ta'akhkharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Allahumma ghfir li ummati, ya Allah, ampunilah umat saya dosanya, ma taqaddamat min dunubihim wa ma ta'akhkharat, dosa yang terdahulu maupun yang akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, dosa yang tersembunyi maupun yang terangan. Jadi hadirin, bagaimana tidak Rasulullah Muhammad SAW, beliau begitu cinta pada kita, beliau begitu memikirkan kita, sehingga dalam akhir surat Taubah kita baca laqad ja'akum, dalam maulid berjanji tambah basmalah. Yang tak boleh baca awal at-Taubah dengan basmalah, haram hukumnya. Sebagian diantaranya mengatakan makruh hukumnya. Jadi yang tak boleh hanya awal surat Taubah. Di akhir atau selain awal boleh menambahkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian. Pembacaan Sayyid Abdullah bin Abbas, min anfasikum, dari anfas, baik-baik kalian. Rasulun min anfusikum azizun
yang berat bagi dirinya, alaihi ma anitsum, apa yang kalian rasakan. Beliau punya sifat empati dan simpati luar biasa pada kita semua. Beliau tidak ingin kita susah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau begitu ingin kaum muslim, muslimat, semua umatnya beliau masuk ke dalam surga. Sampai ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa, dan sungguh akan yu'tika, memberikan engkau ya Muhammad, siapa rabbuka, Tuhanmu, fatarda, sampai kau ridha. Ini Rasul mengatakan, ya Rabb, wallahi la arda wahid min ummati yadkhulun nar. Saya tidak ridha satu umat saya masuk ke dalam api neraka. Jadi begitu luar biasa sifatnya Nabi yang mulia. Tidak seperti orang sekarang, beda faham, beda madhab, Anda neraka, Anda bid'ah, Anda syirik, Anda neraka. Seakan-akan surga hanya milik dirinya saja. Semoga Allah memberikan kita dan mereka hidayah. Ya birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Kok ya? Udah. Ada tanya jawab? Ada pertanyaan? Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan suratul Asri bersama dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita yang sedikit, dikumpulkan kita bersama Sayyidina Muhammad fil firdausil a'la birahmatika ya arhamar rahimin. Syukran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.